Dalam setiap kejatuhan rezim, selalu ada satu orang yang harus dikorbankan. Bukan karena dia paling bersalah, tapi karena dia paling berbahaya jika dibiarkan hidup secara politik. 1998 bukan sekadar tahun reformasi. 1998 adalah tahun operasi. Operasi untuk mengganti rezim, mengamankan kepentingan global, dan membersihkan jejak dosa kolektif elit lama. Namun operasi sebesar itu butuh satu nama, satu simbol dan satu wajah kejahatan. Nama itu adalah Prabowo Subianto. Memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 bukan peristiwa alamiah sepenuhnya. Ia datang seperti badai yang menghantam negara tertentu, menyelamatkan yang lain, dan mempercepat kejatuhan rezim yang tidak lagi patuh. Indonesia saat itu merupakan negara yang nasionalis, militer kuat dan ekonomi belum sepenuhnya dikendalikan asing. Bisa dibilang terlalu mandiri dan terlalu berdaulat. Dan sejarah membuktikan bahwa rezim seperti ini selalu dibantu untuk jatuh. Prabowo bukan jenderal biasa. Ia adalah produk elit militer lapangan. Memiliki loyalitas pasukan, memahami operasi intelijen, dan tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Dalam politik global, ini merupakan sebuah alarm merah. Apalagi Prabowo sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Ia juga berpotensi jadi penerus kuat, dan dikenal tidak tunduk pada tekanan asing. Jika Orde Baru runtuh, Prabowo adalah satu-satunya figur yang berpotensi mengonsolidasikan kekuatan kembali. Dan itu tidak boleh terjadi. Kerusuhan Mei bukan sekadar amuk massa. Ciri-cirinya mencurigakan, penjarahan terkoordinasi, target ekonomi tertentu, aparat pasif di titik-titik krusial, provokator misterius. Pertanyaan yang jarang ditanyakan, siapa yang memerintahkan aparat untuk diam? Bukan Prabowo. Karena Prabowo tidak memegang kendali nasional. Tapi dalam propaganda, fakta tidak penting. Yang penting narasi tunggal. Dan narasi itu berbunyi, ini ulah Prabowo. Dalam ilmu propaganda modern, jangan jelaskan kompleksitas. Cari satu monster. Prabowo memenuhi semua syarat. Militer, keras, dekat kekuasaan, mudah dibenci dan sulit membela diri. Maka dimulailah kebocoran sepihak, testimoni tanpa pengadilan, laporan internal tertutup, framing media global. Dan pada akhirnya Prabowo dihakimi tanpa sidang publik. Narasi 1998 tidak lahir dari ruang hampa. Ia sejalan dengan media internasional. Cocok dengan kepentingan geopolitik pasca Perang Dingin. Menguntungkan elit lokal yang ingin cuci tangan. Perhatikan polanya, tokoh utama jatuh. Elit lain lolos. Sistem lama berubah wajah, bukan isi. Prabowo adalah tumbal yang sempurna. Prabowo tidak dipenjara,
Tidak diadili secara terbuka. Tidak dihukum oleh pengadilan independen. Pertanyaannya, kenapa Prabowo tidak dibawa atau disidang di pengadilan? Karena pengadilan membuka fakta. Sedangkan propaganda cukup dengan stigma. Ia dicopot, diasingkan, dibungkam, dan namanya dikunci dalam satu makna. Jahat. Operasi paling sukses adalah yang tidak terasa sebagai operasi. Diterima sebagai kebenaran umum. 25 tahun kemudian, narasi masih sama. Pertanyaan masih dilarang. Diskusi masih dibunuh dengan label. Itulah tanda propaganda kelas dunia. Sejarah selalu meminta korban. Tapi bangsa yang dewasa akan bertanya, apakah korban itu bersalah? Atau hanya dikorbankan? Prabowo mungkin bukan malaikat. Namun 1998 bukan kisah hitam putih. Dan selama satu versi terus dipaksakan, kita patut curiga, siapa yang diuntungkan oleh cerita itu?